Halo adik-adik semua, perkenalkan nama aku Cantika, aku dari jurusan Akuntansi 2019, dan tahun ini aku diamanahi sebagai wali kelas 5. Hari ini aku ngajarnya nggak sendirian. Halo semuanya, nama aku Mutiara dari Akuntansi 2019. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pencernaan makanan pada manusia. Nah, setiap hari kan kita tuh pasti makan kan. Nah, makan makanan yang bergizi secara teratur akan membuat tubuh kita sehat. Apabila tubuh kita sehat, maka kegiatan yang berlangsung di tubuh kita akan berlangsung dengan normal. Tapi makanan tuh nggak langsung masuk gitu di dalam tubuh kita. Makanan akan mengalami yang namanya proses pencernaan. Nah, proses pencernaan itu apa? Pencernaan adalah proses untuk mengubah makanan menjadi zat-zat yang lebih sederhana agar dapat diserap oleh tubuh. Nah, sistem pencernaan pada manusia sendiri itu diartikan sebagai satu kesatuan yang berfungsi untuk mencerna makanan pada manusia. Lalu di dalam sistem pencernaan itu ada alat-alat pencernaan. Alat-alat pencernaan adalah organ tubuh yang berfungsi dalam proses pencernaan. Alat-alat pencernaan tersebut terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan menghasilkan enzim-enzim yang membantu pencernaan, misalnya kelenjar air liur, hati, dan pankreas. Sedangkan saluran pencernaan pada manusia meliputi rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Nah, coba kita lihat gambar di samping. Yang pertama ini ada rongga mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus, yang kelima usus besar, yang keenam ada anus, dan yang ketujuh ada hati, ke-8 ada kantung empu, ke-9 ada pankreas, dan 10 ada usus buntu. Nah, panjang saluran pencernaan itu sendiri dari mulut sampai anus itu panjangnya sekitar 8,5 sampai 10 meter. Berarti 5 sampai 6 kali lebih tinggi dari badan kita. Kok bisa sih muat ke dalam tubuh kita? Karena dia tuh melingkar-lingkar di dalam rongga perut kita. Dan lamanya proses pencernaan makanan dari awal hingga akhir secara keseluruhan berlangsung antara 18 sampai 24 jam. Kita selanjutnya ke saluran pencernaan yang pertama, yaitu rongga mulut atau oris. Rongga mulut merupakan awal dari saluran pencernaan. Di dalamnya terdapat alat-alat kelenjar pencernaan seperti lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Nah, di mulut itu terjadi pencernaan secara mekanis dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan mekanis itu pencernaan makanan yang dengan cara dikunyah oleh gigi dan dibantu oleh lidah. Kalau pencernaan kimiawi itu pencernaan makanan yang dilakukan oleh enzim. Selanjutnya di dalam mulut kita itu kan ada gigi. Nah, gigi itu berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk dalam rongga mulut. Berdasarkan fungsinya, gigi dibedakan menjadi 3, yaitu gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring yang berfungsi untuk merobek makanan, dan gigi geraham yang berfungsi untuk menggilas dan mengunyah makanan. Nah, ini bentuk-bentuk gigi. Jadi yang nomor 1 itu gigi seri, yang nomor 2 itu ada gigi taring. Nah, yang gigi geraham itu dibedakan menjadi gigi geraham depan nomor 3 dan gigi geraham belakang nomor 4. Dan di sebelah kanan ada bagian-bagian gigi. Ada mahkota, leher, akar, email, gusi, dan rongga. Jadi yang di gigi kita itu yang tampak putih, halus, dan licin itu namanya email. Gitu. Oke, selanjutnya lidah. Nah, lidah mempunyai beberapa fungsi seperti berikut. Mengatur letak makanan saat dikunyah, membantu menelan makanan, dan yang ketiga mengecap rasa makanan. Lidah juga peka terhadap panas, dingin, dan adanya tekanan.
Kalau kalian perhatiin lidah kalian itu ada kayak bintil-bintil gitu di lidah kalian. Nah, itu dinamakan papila. Di papila itu terdapat saraf pengecap. Setiap permukaan lidah mempunyai kepekaan rasa yang berbeda. Contohnya kayak di gambar ini. Asin itu terletak di ujung samping lidah, pahit ada di ujung belakang lidah, dan manis ada di ujung depan lidah, dan asam ada di tepi lidah. Perang air ludah. Pada mulut terdapat ludah yang dikeluarkan oleh kelenjar ludah. Kelenjar ludah terdapat di bawah lidah dan di bawah telinga. Air ludah mengandung enzim tialin atau amilase yang berfungsi memecah karbohidrat secara kimiawi menjadi maltosa. Alat pencernaan yang kedua, yaitu kerongkongan. Kerongkongan merupakan penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan berupa saluran yang panjangnya kira-kira 20 cm. Kerongkongan terdiri atas otot yang lentur. Makanan yang berada di dalam kerongkongan akan didorong oleh dinding kerongkongan menuju lambung. Gerakan seperti ini disebut gerak peristaltik. Gerak peristaltik dilakukan oleh otot dinding kerongkongan. Lalu, yang ketiga, lambung atau ventriculus. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Nah, yang kimiawi kan dibantu oleh enzim-enzim. Enzim-enzimnya itu ada pepsin yang berfungsi untuk memecah protein, renin berfungsi memecah protein susu, lipase berfungsi mencerna lemak, dan asam klorida berfungsi mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Lalu, pencernaan mekanik. Dinding lambung terdiri atas otot-otot yang tebal. Dinding lambung yang penuh dengan otot-otot berkontraksi mengaduk-aduk makanan. Otot-otot ini selalu berkontraksi saat lambung berisi makanan maupun tidak. Lalu yang keempat ada usus halus. Usus halus dibedakan menjadi 3, yaitu ada usus 12 jari, ada usus kosong, dan ada usus penyerapan. Setelah makanan dicerna oleh lambung, makanan akan menuju ke usus 12 jari. Pencernaan dilakukan oleh getah empedu dan getah pankreas. Getah empedu dihasilkan oleh hati. Beberapa enzim yang dihasilkan oleh getah pankreas adalah enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi gula, ada enzim tripsin berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, lalu ada enzim lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak. Nah, setelah dari usus 12 jari, makanan akan menuju ke usus kosong atau jejunum. Makanan akan diurai proteinnya oleh enzim erepsin, sementara itu karbohidrat yang terkandung dalam makanan tersebut akan diurai oleh enzim maltase, sukrose, dan laktose. Lalu setelah di usus kosong, makanan akan menuju ke usus penyerapan atau ileum. Bagian dalam dinding usus penyerap berupa jonjot-jonjot. Di dalam jonjot-jonjot itu terdapat ujung pembuluh darah. Melalui pembuluh darah inilah terjadi penyerapan sari-sari makanan. Glukosa, fruktosa, galaktosa, gliserol, vitamin, mineral, dan asam amino diserap oleh darah. Vitamin dan mineral tidak dicerna. Selanjutnya, zat-zat tersebut diedarkan ke seluruh tubuh. Asam lemak diserap oleh getah bening. Pembuluh getah bening bermuara juga pada pembuluh darah. Yang kelima, usus besar atau kolon. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan garam-garam mineral. Selanjutnya, sisa makanan dibusukkan oleh bakteri pembusuk atau Escherichia coli di dalam usus besar. Hasil pembusukan berupa bahan padat, cair, dan gas. Usus besar memiliki tambahan usus yang disebut usus buntu atau sekum. Pada ujung usus buntu terdapat usus tambahan yang disebut umbai cacing atau appendix. Bila terjadi peradangan pada usus buntu disebut appendicitis. Biasanya appendix tersebut lalu dipotong oleh dokter. Yang keenam, anus. Sisa pencernaan dari usus besar dikeluarkan melalui anus. Bahan padat hasil pembusukan dikeluarkan sebagai tinja dan gas. Sisa pencernaan yang berupa cairan disalurkan dan disaring dalam ginjal.
Cairan yang tidak berguna dikeluarkan melalui lubang kemih berupa air seni. Selanjutnya akan dibahas oleh Kamuti. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit pada alat pencernaan. Yang pertama ada sariawan. Sariawan adalah keadaan ketika radang yang terjadi pada rongga mulut dan lidah. Tanda-tanda sariawan adalah adanya luka bernanah pada mulut atau lidah kita. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh kekurangan vitamin C. Yang kedua ada penyakit MAH atau radang lambung. Nah, penyakit ini ditandai dengan gejala lambung terasa perih dan mual. Penyakit MAH disebabkan kebiasaan makanan yang tidak teratur. Jika kita tidak segera makan pada saat lapar, lambung akan menjadi kosong. Akibatnya, asam lambung atau asam klorida yang dihasilkan untuk mencerna makanan melukai lambung. Yang ketiga ada penyakit disentri. Disentri ini penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Alat pencernaan yang diserang yaitu adalah usus. Penyakit ini ditandai dengan muntah-muntah dan buang air besar terus-menerus. Disentri dapat dicegah dengan cara menjaga kebersihan makanan dan perlengkapan makanan. Yang keempat, ada penyakit hepatitis. Penyakit ini adalah penyakit semacam radang di hati yang disebabkan oleh virus. Tanda-tanda terserang penyakit ini adalah tubuh terasa lemas dan air seni berwarna coklat seperti teh. Yang kelima, ada penyakit usus buntu atau appendicitis. Penyakit ini merupakan radang pada usus buntu dengan tanda-tanda sakit pada perut sebelah kanan bawah. Yang keenam, ada penyakit diare. Orang yang mengalami diare akan buang air secara terus-menerus. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang menyerang usus halus dan usus besar. Yang ketujuh, ada penyakit tifus. Penyakit tifus adalah penyakit yang terjadi pada usus halus dan usus besar yang disebabkan oleh bakteri. Tubuh penderita biasanya mengalami panas tinggi dan diare. Yang kedelapan ada kencing manis atau biasa disebut diabetes mellitus. Kencing manis adalah penyakit yang terjadi pada pankreas. Penyakit ini timbul karena penderita kekurangan hormon insulin. Akibatnya, gula yang seharusnya diserap oleh usus malah dikeluarkan melalui air seni, yang mengakibatkan air seni menjadi manis. Itulah sebabnya penyakit ini disebut penyakit kencing manis. Yang kesembilan ada konstipasi. Konstipasi adalah penyakit susah buang air besar atau biasa disebut sembelit. Penyebabnya adalah kurang makan sayuran dan buah-buahan. Nah, bagaimanakah agar hidup kita selalu sehat? Nah, kita perlu melakukan 4 hal. Yang pertama, makan dengan waktu teratur dan diusahakan 3 kali sehari. Yang kedua, makan sesuai dengan kebutuhan, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Yang ketiga, makan makanan bergizi dengan menu seimbang. Dan yang keempat, minum air yang cukup. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai makanan dan kesehatan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi, yang pertama, jenisnya adalah karbohidrat. Fungsi karbohidrat adalah satu, sebagai sumber tenaga, yang kedua, sebagai makanan cadangan, yang ketiga, untuk mempertahankan suhu tubuh. Karbohidrat contohnya adalah roti, nasi, jagung, kentang, umbi-umbian, dan lain-lain. Yang kedua adalah lemak. Lemak juga sebagai sumber tenaga. Lemak ini berfungsi sebagai makanan cadangan. Energi yang dihasilkan oleh lemak lebih banyak daripada energi yang dihasilkan oleh karbohidrat. Nah, lemak pada tubuh kita berfungsi sebagai pelindung alat-alat tubuh yang halus, seperti mata, hati, dan ginjal. Dan juga lemak berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Dan juga berfungsi sebagai energi cadangan. Lemak dibedakan menjadi dua, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani adalah lemak yang berasal dari hewan, dan lemak nabati adalah lemak yang berasal dari tumbuhan. Contoh makanan yang mengandung lemak adalah pertama daging, susu, santan, dan kacang-kacangan.
Yang ketiga ada protein. Makanan yang berprotein berguna untuk pertumbuhan, perkembangan, dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Protein dibedakan menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Seperti tadi lemak, protein hewani merupakan protein yang berasal dari hewan, dan protein nabati merupakan protein yang berasal dari tumbuhan. Contoh makanan yang mengandung protein adalah ikan, kacang, telur, daging ayam, daging sapi. Selanjutnya adalah mineral. Nah, mineral ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah fosfor. Makanan yang mengandung fosfor adalah ikan, kacang-kacangan, susu, dan keju. Fosfor berfungsi untuk membantu pertumbuhan sel-sel dalam tubuh. Yang kedua, ada fluor. Nah, makanan yang mengandung fluor adalah susu, kuning telur, ikan laut, dan otak. Fungsinya adalah untuk membantu pembentukan tulang dan gigi, dan untuk mencegah kerusakan gigi. Yang ketiga, ada kalsium. Nah, makanan yang mengandung kalsium adalah sayuran kol, wortel, kacang-kacangan, bawang, susu, dan keju. Fungsi kalsium adalah untuk membantu pembentukan tulang dan gigi. Yang keempat, ada zat besi. Makanan yang mengandung zat besi antara lain sayuran hijau seperti bayam dan kangkung. Fungsi zat besi adalah untuk membantu kerja otot dan saraf, membentuk sel darah merah, mencegah penyakit kurang darah atau anemia. Yang kelima, ada yodium. Makanan yang mengandung yodium adalah ikan laut, garam beriodium, dan sayuran hijau. Nah, fungsi dari yodium adalah mencegah penyakit gondok. Selanjutnya ada vitamin. Vitamin ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada vitamin A. Vitamin A ini terdapat pada hati, susu, mentega, minyak ikan, kuning telur, sayuran, wortel, buah-buahan yang berwarna merah seperti pepaya dan tomat. Kegunaan dari vitamin A adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan mata, dan menjaga kesehatan kulit. Yang kedua adalah vitamin B1. Vitamin B1 terdapat pada daging, hati, telur, susu, beras merah, bekatul, dan kacang hijau. Fungsi dari B1 adalah untuk membantu pencernaan makanan, mencegah penyakit beri-beri, dan meningkatkan nafsu makan. Selanjutnya ada vitamin C. Vitamin C ini terdapat pada buah-buahan dan sayuran segar seperti jeruk, nanas, cabai, tomat, dan pepaya. Fungsi dari vitamin C adalah untuk mencegah sariawan, membantu daya tahan tubuh terhadap infeksi, menjaga agar dinding pembuluh darah kuat, menyembuhkan luka, menjaga tulang, gigi, dan gusi agar tetap sehat. Selanjutnya adalah vitamin D. Vitamin D ada dalam makanan minyak ikan, kuning telur, susu, mentega, dan ikan. Fungsi dari vitamin D adalah untuk membantu proses pertumbuhan tulang, mencegah penyakit rahitis dan osteoporosis, membentuk dan memelihara tulang serta gigi. Vitamin selanjutnya adalah vitamin E. Vitamin E biasanya terdapat dalam biji-bijian, terutama yang sedang berkecambah, atau juga terdapat di telur, mentega, dan susu. Vitamin E berfungsi untuk mencegah kemandulan, untuk melindungi sel-sel darah merah, menghaluskan kulit, dan menyuburkan rambut. Dan yang terakhir adalah vitamin K. Vitamin K terdapat pada sayuran hijau, kacang kedelai, susu, kuning telur, bayam, kangkung, dan kubis. Fungsi dari vitamin K adalah untuk membantu proses pembentukan darah. Selanjutnya adalah jenis-jenis gangguan atau penyakit akibat kelebihan atau kekurangan salah satu zat gizi. Yang pertama adalah busung lapar. Penyakit busung lapar
disebabkan oleh kekurangan karbohidrat. Yang kedua adalah kegemukan atau obesitas. Kegemukan atau obesitas ini disebabkan oleh kelebihan karbohidrat dan lemak pada tubuh. Penyakit yang ketiga adalah sariawan. Sariawan ini disebabkan oleh kekurangan vitamin C. Penyakit keempat adalah kropos tulang atau osteoporosis. Osteoporosis disebabkan oleh kekurangan kalsium. Yang kelima adalah penyakit anemia atau kekurangan sel darah merah. Penyakit anemia disebabkan oleh kekurangan zat besi. Selanjutnya, penyakit keenam adalah rabun senja. Rabun senja disebabkan oleh kekurangan vitamin A. Yang ketujuh adalah penyakit gondok. Penyakit ini disebabkan oleh kekurangan iodium. Selanjutnya, bahasan yang terakhir, makanan bergizi seimbang. Yang di kiri itu ada menu 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna itu kampanye yang dimulai oleh pemerintah sejak tahun 1950-an. Nah, ini telah menjadi slogan untuk warga negara Indonesia yang ingin menjalani pola makan sehat. Dalam konsep 4 sehat 5 sempurna ini, makanan dibagi atas 4 sumber nutrisi penting, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan disempurnakan oleh susu. Konsep ini menekankan pentingnya 4 golongan makanan berupa sumber kalori untuk tenaga, protein untuk pertumbuhan, sayur dan buah sumber vitamin dan mineral untuk pemeliharaan tubuh kita. Namun, 4 sehat 5 sempurna ini dirasakan tidak cocok lagi karena masyarakat Indonesia menghadapi masalah kegemukan dan obesitas. Sehingga pemerintah terus melakukan penyempurnaan terhadap panduan gizi seimbang. Nah, dan pada Februari tahun 2014, pedoman gizi seimbang ini resmi ditetapkan sebagai Panduan Gizi Seimbang atau PGS menggantikan 4 sehat 5 sempurna. Pedoman gizi seimbang itu berbentuk piramida dan menerapkan 4 prinsip, yaitu ada membiasakan makan makanan beraneka ragam, pola hidup bersih, pola hidup aktif dan olahraga, dan pantau berat badan. Lalu, apa sih yang membedakan gizi seimbang dengan 4 sehat 5 sempurna? Pertama-tama, gizi seimbang itu lebih dari sekedar mengonsumsi makanan beragam. Agar tubuh kita tetap sehat optimal, pedoman gizi seimbang juga menganjurkan kita menjaga kebersihan, berolahraga, serta mempertahankan berat badan. Lalu, di gizi seimbang ini, pembagian porsi juga lebih jelas. Dalam satu hari, pedoman gizi seimbang menyarankan kita untuk mengonsumsi makanan pokok 3-8 porsi, sayuran 3-5 porsi, buah-buahan 2-3 porsi, protein nabati 2-3 porsi, protein hewani 2-3 porsi, dan juga berbeda-beda untuk tiap orang. Dan juga jangan lupa membatasi pengonsumsian gula, garam, dan minyak. Batas konsumsi gula itu sebanyak 4 sendok makan, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan. Karena gula, garam, minyak dibatasi dan disarankan untuk dikonsumsi lebih sedikit, maka gula, garam, dan minyak itu ditempatkan di paling atas piramida. Selanjutnya, dalam pedoman gizi seimbang, susu juga udah nggak dianggap sebagai asupan yang menyempurnakan, melainkan masuk ke dalam kelompok lauk pauk sumber protein. Nah, yang terakhir yang membedakan itu, gizi seimbang mengingatkan kita pentingnya minum air putih. Kalau di 4 sehat 5 sempurna kan tidak menggambarkan pentingnya minum air. Nah, maka dari itu gizi seimbang menganjurkan kita untuk memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh kita. Sehari minum air putih itu sebanyak 8 gelas atau 2 liter. Sekian dari pemaparan materi hari ini.
Adik-adik, jika ada pertanyaan, langsung boleh ditanya ke kakak pengajar. Dan jangan lupa kerjain kuisnya ya. Dadah!